Baik teman-teman, kembali saya mereview hasil temuan kemarin, beberapa temuan teman-teman yang dikirimkan ke saya untuk membuktikan bahwa karena banyak sekali pendapat bahwa itu rusak, tidak bisa ditempa atau bagaimana. Ini saya bersihkan dengan memakai cairan 2 botol air sur, isi ulang, bukan tambah yang ada merah-merah itu. Ada juga kan warna hijau di botolnya. Dalam air 5 liter, kemudian saya kombinasikan dengan citrum sebanyak 4 bungkus. Kenapa bukan, pertanyaannya, kenapa bukan air sur saja atau sekalian citrum? Saya kombinasi ini supaya pertama citrum dia itu yang saya pelajari selama ini, kalau direndam lama nikel yang sudah muncul cenderung hilang. Nikel-nikel yang ada pada lipatan itu hilang. Kemudian air aki kelemahannya adalah pada sisi baja ya. Pada sisi baja ketika sudah dia cepat sekali terbuka karatnya pada sisi baja itu. Dia cepat sekali bereaksi dengan air sur. Makanya bila pemurnya yang di atas belum bersih, tetapi sisi tajamnya itu sudah habis. Jadi sekedar pembuktian saja. Ini ada barangnya dari Kalimantan, dari Samarinda. Kapak yang kemarin di sini rusak. Dia mahari ya, ini saya tawari lah karena memang sangat langka kapak seperti ini. Tangan saya juga sudah agak kotor karena pembersihan temuan ini saya tidak ke orang lain ya, akan tetapi saya sendiri yang bersihkan. Kenapa? Karena letak keutuhan hasil temuan itu tergantung dari cara orang membersihkan. Kalau kurang teliti, dibiarkan, tidak sering dikontrol, bisa-bisa habis, terutama sisi baja. Dan pagi harus diangkat, diperiksa, sore juga harus diangkat, diperiksa. Kemudian disikatlah kalau perlu. Ya. Ini banyak sekali nikelnya, itulah yang namanya batu lapa. Ini ada teman-teman. Ini batu lapa ya, jadi tidak menggumpal sama sekali, tidak menggumpal. Dia malah gumpalan menggumpal, dia gumpalannya melebar ya. Ini ada di sini ya, ini ada, dan ini juga belum bersih. Yang paling susah dibersihkan ini yang patina ya. Kalau bahasa di sini namanya batunya. Makanya dikatakan batu karena kalau jadi temuan seperti membatu lah begitu. Ini yang hitam ini, itu patina ya. Sejenis lapisan karat hitam yang melindungi sisi besi. Apakah dia aktif atau tidak? Yang jelasnya dia aktif ya. Contoh di sini, ini sudah masuk, dia makanlah besinya. Iya. Oke. Jadi di Samarinda sudah, ini barangnya sudah bersih. Nanti kalau mau tukar juga, saya yang punya punya saya ya. Saya punya saya boleh. Kalau karena ini ada kerusakan, tidak jadi masalah. Kemudian saya pindah ke yang seperti ini.
ini sudah bersihnya teman-teman. Ini sudah bersih. Sampai di ujung pun masih ada tersisakan, walaupun ini agak-agak lembek. Tapi ini masih tebal. Jadi kemarin video yang lalu itu kan ya masih kecoklatan lah, ada yang kehitam-hitaman. Ini masih ada tersisa patina. Biasanya yang beginian dicungkil saja, pakai paku atau apalah. Jelasnya bisa dihancurkan karena tinggal sedikit, karena kalau dipaksa itu bisa merusak sisi mata yang lain. Kalau sudah bersih begini teman-teman, jadi itu nantinya jangan lagi direndam sama air suri itu sama citrum. Usahakanlah ya pakai jeruk ya kalau sudah bersih, karena lama kelamaan habis juga bajanya, besinya ya keropos ya. Ini ada nikelnya ya. Tangan jadi kotor karena belepotan terus sama karat-karat yang sudah mencair. Ini baru saya lap. Jadi cara membersihkannya teman-teman, saya bagikan apa yang saya pakai keringkan ini saya gosok pakai kertas ya, seperti ini ya. Kertas HVS yang paling mudah didapat, atau koran, bisa juga karton, dus mie apa segala macam. Ini ada yang hitam inilah sisi baja. Ini baja, baja besi apa ya, yang paling tua seperti ini itu tidak rapi. Jadi di sini tidak ada baja, kemudian di sini ada baja. Sini sedikit saya, di sini terlepas bajanya. Ini sengaja saya sisakan. Kalau kelihatan kan ini, sisakan. Ya. Mana? Ya. Ya, saling berbagi supaya kalaupun ada pendapat lain bisa diisi di kolom komentar. Dan ini dia ada X paranglu atau pedanglu, tapi tinggal paksinya ini patah X peperangan. Jadi ujungnya kersara tidak ditemukan. Punggung segitiga bisa diperhatikan, lu yang tua itu paksinya sebengkok seperti ini. Ini kiriman dari daerah Kolaka Utara ya. Tapi dia berbatasan dengan Sulawesi Selatan atau Luwu Timur. Di daerah perbatasan ada teman di sana, dia mengirimkan di seputaran mananya, di hutannya kah, yang jelasnya saya dikirimkan supaya ada bahan edukasi. Yang masuk ke penampas seperti ini teman-teman, karena mau direstorasi bagaimana lagi, kecuali yang seperti ini. Ini yang bisa direstorasi, karena ini di samping jadi sajam, senjata tajam zaman dulu ya, juga menjadi ala-ala dipakai keseharian, berkebun kemana-mana, ada semak belukar ya. Ini yang kesini juga belum saya bersihkan. Ini patina sudah lumayan lah. Ini lipatannya teman-teman ya. Jadi jelas bahwa lipatannya sangatlah lurus ya. Dari Sumatera, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang saya lupa. Ini dia minta restorasi kemarin. Ini tebal
Mudah-mudahan bisa saya selesaikan dalam waktu dekat, karena saya mempersilahkan teman-teman yang ingin memiliki yang masih asli dari lapangan, belum diolah oleh penempah, bisa juga. Karena kemarin dia sudah dapatkan, dia pesan badik juga satu yang dari tempahan Panriambo. Akhirnya dia minta lagi, ini langsung di screen ya video saya, terus dikirim melalui WA. Ini contohnya yang belum dibersihkan teman-teman ini. Ya, jadi ini contohnya yang belum dibersihkan. Ini juga ya, ini ribuan tahun ya, ribuan tahun, bukan ratusan. Saya yakin bahwa ini ribuan tahun. Jadi karena setiap zaman itu tentu mereka juga sama. Kalau sekarang yang zaman-zaman internet itu selalu ada diupdate ya, diperbarui. Ini belum ada pamor yang istimewa di bila-bila ini, makanya saya katakan bahwa ya era-era awal lah di Kedatuan Lu itu. Teman-teman juga ya, bahwa daerah Kolaka Utara Lu awal itu memang masuk di era-era Batara Latu. Jadi di era Batara Latu, kalau sebagian juga teman-teman, Batara Latu itu Batara Letu Ilau, daerah ya kesana Alau kalau bahasa di sini ya. Jadi janganlah terlalu kita mempersempit sehingga menjadi bias, si A yang mengklaim sendiri, si A yang benar, si B yang benar. Dulu kan semuanya kita itu satu nenek moyang, bahwa Lu itu dulu itu memang luas dan besar karena Sriwijaya sendiri menikahkan putrinya. Begitu juga dengan Majapahit, anak Kaji menikah sama apalagi Patianjala ya. Ini tentu bukan merupakan kerajaan yang kecil, karena Lu awal itu kalau kita baca literasi yang ada jauh sebelum Belanda masuk teman-teman, era-era zaman Buddha ya, hanya ada 3, Sriwijaya, Lu dengan Mataram kuno. Nanti di belakang hancur Mataram kuno itu baru berdirilah Majapahit. Jadi kalau ada asilan pendapat, karena saya hanya merangkum saja seperti apa. Jadi bukti ada. Tentu teman-teman yang di kota, saya di desa punya keterbatasan, tidak punya akses yang banyak untuk mencari sumber-sumber yang valid. Saya hanya dokumentasikan temuan-temuan ini. Sebagiannya juga saya simpan, tidak semua harus disimpan, hanya mewakili saja setiap titik koordinat tertentu yang ada lain temuannya. Saya minta ya untuk minta dikirimkan, saya bersihkan, kemudian saya simpan. Suatu saat nanti ketika ada pentas atau pameran budaya, mungkin waktunya untuk dikeluarkan, untuk dijadikan bahan edukasi bahwa memang daerah Sulawesi nenek moyangnya memang penempah, karena terbukti sampai sekarang kegiatan menempa, melipat, membuat pamor yang memang pamor itu dari dulu ada sampai berlangsung hingga saat ini.
Ada lagi bahwa itu masuk senjata tajam apa, mengenai tentang janganlah dipersempit, bahwa setiap membawa, lagian sekarang kan jarang orang ke kota, ke mall bawa badin, jarang. Memiliki badi yang pamor-pamor tertentu hanya hobi. Karena saya tanya beberapa teman, memang hobi, sebagai juga bentuk upaya pelestarian budaya. Jadi bukan tidak mau sok-sok jagoan, janganlah makanya ketika teman, woi badimu jelek, saling mencela, jangan, karena menghindari ketersinggungan satu sama lainnya. Alangkah baiknya jika kita saling menjaga, saling menghormati. Apapun pamornya, apa bunga garam, besilu yang mengandung nikel, malela, tidak usah dihujat, karena setiap orang beda yang dia sukailah. Tidak mungkin yang kita suka mau paksakan ikut menyukainya. Silakan dipilih. Ya, ada malela, ada kombinasi besilu sama malela, ada juga yang kombinasi bunga garam dengan besilu. Ya, tergantung selera masing-masing. Yang namanya hobi tentu di situ, ya. Tidak usah saling mengklaim bahwa yang itu jelek, yang ini yang bagus, ya. Yang itu palsu, yang ini yang asli. Oke, terima kasih ke teman-teman yang sudah nonton video ini. Mudah-mudahan kita semua sehat, masa-masa pandemi corona segera berakhir, dan ya tetap lebih baik menjaga ya daripada mengubah. Oke, jadi terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like dan subscribe. Salam budaya, salam Indonesia.